Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kilas Cerita, kali ini bersama saya Nadia, yang akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita rumah tangga, dan juga kisah-kisah menarik lainnya. Hujan turun deras sejak pagi. Awan kelabu menggantung seperti beban yang tak kunjung lepas dari pundakku. Aku berdiri di depan jendela rumah, memandangi gerimis yang jatuh pelan di halaman. Tak ada suara motor. Tak ada deru langkah, hanya sepi yang terasa makin menggigit. Namaku Lestari. Aku ibu dua anak, istri dari seorang pria bernama Raka. Atau seharusnya aku bilang, dulu adalah istrinya. Karena sampai sekarang, sudah 3 bulan berlalu, dia tidak pulang. Tidak memberi kabar. Tidak mengangkat telepon. Tidak juga membalas pesan. Seolah-olah dia lenyap begitu saja dari muka bumi, membiarkanku terombang-ambing dalam pusaran masalah yang terus membesar. Padahal sebelum semua ini, aku percaya kami adalah pasangan yang kuat. Kami melewati masa pacaran 6 tahun, lalu menikah karena sama-sama yakin bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Ternyata hidup tidak seindah drama Korea yang sering aku tonton diam-diam sebelum tidur. Setelah anak pertama lahir, semuanya mulai berubah. Dia pulang lebih larut, lebih banyak diam, dan seringkali menghindari diskusi tentang uang. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Hari saat dia menghilang. Pagi itu aku baru saja pulang dari puskesmas. Dimas, anak kami yang kecil, demam, tinggi semalaman. Aku membawa Dimas naik ojek karena motor rusak dan Raka entah kemana. Di tengah kelelahan dan kekhawatiran, aku masuk rumah dengan harapan akan melihat wajah suamiku, atau setidaknya secangkir teh di meja. Tapi yang kutemukan hanyalah ruang kosong. Lemari bajunya terbuka, beberapa kaos dan celana hilang, dan dompetku ikut lenyap dari laci meja makan. Awalnya aku pikir dia pergi sebentar. Tapi 1 hari, 2 hari, hingga seminggu berlalu, dia tetap tidak muncul. Nomornya tidak aktif. Teman-temannya bilang tidak tahu. Orang tuanya pun tampak bingung. Meski aku merasakan sesuatu yang janggal dari cara ibu mertuaku menjawab telepon. Seolah-olah ada yang ditutup-tutupi. Aku mencoba kuat. Ada 2 anak yang harus kuurus. Tabungan kami nyaris habis. Aku mencoba jualan kue keliling kompleks, menawarkan pesanan kue basah yang dulu sering kubuat saat ada arisan. Tapi di tengah-tengah semua itu, perasaan ditinggalkan tanpa alasan menghantamku berkali-kali. Malam-malam aku menangis dalam diam. Anak-anak tidur di kamarnya. Aku tidur sendiri di tempat tidur yang dulu kami bagi. Aku memeluk bantalnya yang masih tersisa bau parfum Raka. Aku bertanya-tanya, apa aku kurang baik, kurang cantik, kurang sabar, atau dia sudah punya wanita lain? Pertanyaan itu menggantung di pikiranku seperti kabut yang tak mau hilang. Suatu hari, aku memberanikan diri menghubungi teman lama Raka, Dani, yang pernah jadi rekan kerjanya di kantor lama. Awalnya Dani bilang dia tidak tahu. Tapi saat ku desak, suaranya terdengar ragu. Sebenarnya, gue dengar dia sempat kerja di proyek luar, kota di Kalimantan. Tapi katanya udah keluar juga. Dia ninggalin anak-anak dan ninggalin gue. Bahkan uang belanja pun dia bawa kabur. Ini bukan sekadar pindah kerja, dia kabur. Gue ngerti, Tapi Raka itu kayaknya emang lagi lari dari sesuatu. Gue pernah lihat dia stres berat, kayak orang ketakutan. Tapi dia nggak pernah cerita detail. Aku terdiam. Stres? Ketakutan? Raka memang sempat terlihat tertekan beberapa bulan terakhir. Tapi dia tak pernah terbuka padaku. Apakah dia punya utang? Apakah dia terlibat sesuatu yang aku tidak tahu? Hari demi hari berlalu. Aku mulai bekerja di warung makan milik tetangga. Jam 5 pagi sudah harus memasak, lalu siangnya membersihkan warung, sambil kadang membawa Dimas karena tak ada yang jaga. Kakaknya Arga sudah mulai sekolah dasar dan makin hari makin sering bertanya, "Ayah kemana, Bu? Aku tak tahu harus jawab apa." Suatu malam aku membuka kembali lemari yang dulu tempat Raka menyimpan dokumen penting. Di sana aku menemukan sebuah map lusuh, berisi fotokopi dokumen pinjaman atas nama Raka. Jumlahnya cukup besar, dan sudah jatuh tempo beberapa bulan lalu.
Hatiku mencelos. Jadi ini alasan dia kabur. Karena terlilit utang, aku menangis selama malam itu. Bukan karena utangnya, tapi karena dia tak pernah bicara. Tak pernah minta bantuan. Tak pernah mempercayai aku untuk menjadi bahunya saat dia lemah. Aku bukan hanya istri, tapi juga rekan hidup. Tapi kenapa dia memilih menghilang? Aku mulai mengingat kembali satu demi satu tanda-tanda kecil yang dulu kuabaikan. Telepon larut malam yang disembunyikan, SMS yang cepat dihapus, lembur yang makin sering tapi tak pernah membawa pulang uang lebih. Bahkan motor yang katanya diservis, ternyata digadaikan. Aku terlalu sibuk menjaga rumah agar tetap berjalan, sampai tak sadar fondasinya sudah retak sejak lama. Suatu pagi, ketika aku sedang mengantar Arga ke sekolah, seorang wanita mendekatiku. Wajahnya asing, tapi sorot matanya tajam. "Mbak Lestari, ya?" Aku mengangguk, sedikit waspada. "Saya Lila. Maaf kalau saya lancang, tapi saya kenal Raka." Dek. Jantungku berdetak lebih cepat. Dia, suami saya juga. Dunia seolah berhenti sejenak. Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Aku ingin menyangkal, ingin berteriak, tapi aku hanya bisa berdiri membeku. Lila kemudian membuka tasnya dan menunjukkan foto pernikahan mereka. Tanggalnya 2 tahun lalu. Itu berarti saat dia masih menjadi suamiku. Air mataku jatuh tanpa bisa ku cegah. Lila kelihatan sedih, tapi tidak marah. Dia pun mengaku baru tahu belakangan bahwa Raka masih punya istri dan anak. Dan lebih mengejutkan lagi, Raka pun menghilang dari hidupnya 2 minggu lalu. Dia tinggalkan saya juga, Mbak. Bahkan rumah kontrakan tempat kami tinggal, sekarang dikunci pemiliknya karena kami menunggak bayar. Saya hamil 3 bulan. Aku terduduk di bangku taman sekolah, gemetar menahan emosi. Rasa kecewa, marah, sedih, semuanya bercampur menjadi satu. Aku mencoba berbicara, tapi suara tak mau keluar. Lila duduk di sampingku, dan untuk beberapa menit, kami hanya menangis dalam diam. Hari-hari berikutnya, aku mulai menerima kenyataan bahwa Raka bukan hanya kabur, tapi meninggalkan luka lebih dalam dari yang aku kira. Aku bukan satu-satunya yang dikhianati. Dia menipu 2 keluarga, dan mungkin lebih. Tapi anehnya, ada sedikit kelegaan dalam hatiku karena setidaknya kini aku tahu kebenarannya. Aku tidak gila. Aku tidak salah merasa. Dia benar-benar pergi, dan memang bukan suami yang aku kira. Aku dan Lila mulai saling bertukar kabar. Kami memutuskan membuat laporan ke polisi, walau kami tahu kemungkinannya kecil dia akan segera ditemukan. Setidaknya ini jadi pelindung untuk kami dan anak-anak. Lila tinggal sementara di rumah sepupunya, dan aku tetap bertahan di rumah kontrakan kecil ini bersama anak-anak. Meski hati masih perih, aku tahu aku harus terus berjalan. Demi anak-anakku, demi diriku sendiri. Karena menunggu seseorang yang tidak ingin ditemukan hanyalah bentuk lain dari menyiksa diri. Namun kadang, saat malam datang dan rumah kembali sunyi, aku masih menatap ke pintu, berharap keajaiban terjadi, walau sekecil apapun. Entah agar dia kembali, atau setidaknya untuk meminta maaf. Bukan untuk kembali hidup bersama, tapi untuk mengakhiri cerita yang dia tinggalkan tergantung di tengah. Toh hidup tidak selalu adil, tapi aku harus tetap kuat, meski tertatih. Karena meski ia memilih pergi, aku tetap di sini, bertahan. Pagi itu, udara dingin merayap lewat celah-celah jendela. Arga duduk di meja makan, mengaduk-aduk bubur tanpa selera. Aku tahu dia kelelahan. Belajar, membantu adiknya, dan melihat ibunya bekerja hampir tanpa henti, semua itu pasti menekan anak seusianya. "Bu," katanya pelan, "ayah masih hidup, kan?" Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban yang tepat. Bukan kebohongan, bukan juga kejujuran yang akan melukai hatinya. Anak-anak punya hak untuk tahu, tapi mereka juga berhak terlindungi dari rasa sakit terlalu dalam. "Entah, Nak," jawabku akhirnya. "Tapi yang pasti, ayah sayang sama kamu. Meski caranya bukan seperti yang kita harapkan." Arga mengangguk pelan, lalu menyendok buburnya lagi.
Aku mengelus rambutnya sambil menahan air mata. Ketika anak-anak mulai bertanya, aku sadar masa untuk menyangkal sudah lewat. Kini, aku harus menata kenyataan. Lila datang ke rumah malam itu. Perutnya sudah mulai membuncit. Dia membawa bungkusan makanan dan duduk bersamaku di dapur setelah anak-anak tidur. Aku sempat berpikir mau gugurkan kandunganku, Mbak, katanya, lirih. Tapi aku takut. Dan aku juga masih ingin berharap Raka berubah pikiran. Aku memandangnya lama. Wajahnya masih muda. Mungkin 7 tahun lebih muda dariku. Wajah seorang perempuan yang juga ditinggalkan dengan luka yang sama. Tapi di balik kelembutannya, aku bisa merasakan kekuatan yang perlahan tumbuh. Kekuatan yang sama yang sedang coba kubangun setiap harinya. Kalau kamu tetap bertahan, bukan buat Raka, kataku, tapi buat dirimu sendiri. Dan anak itu. Dia tersenyum, pahit tapi tulus. Kami duduk lama malam itu, hanya berbicara sebagai dua perempuan yang mencoba saling menguatkan, berbagi rasa sakit dan secercah harapan di tengah kekacauan. Beberapa minggu kemudian, ada kabar mengejutkan. Polisi menelepon. Mereka menemukan seseorang yang dicurigai sebagai Raka di sebuah rumah kos di daerah kecil di Sumatera Selatan. Tapi saat petugas datang ke lokasi, Raka sudah lebih dulu kabur. Mereka hanya menemukan KTP palsu dan sisa barang-barang miliknya. Termasuk foto usang kami sekeluarga. Hatiku terenyuh. Di balik semua pengkhianatannya, ternyata dia masih menyimpan kenangan itu. Entah apa artinya. Rasa bersalah, rindu, atau sekadar nostalgia yang tak punya makna. Aku tahu aku tidak boleh terlalu larut dalam penyesalan dan tanya-tanya yang takkan ada jawabnya. Yang terpenting sekarang adalah hidupku dan anak-anakku. Aku mulai mencoba hal-hal baru. Mengikuti kursus menjahit dari program PKK Desa, memasarkan kue buatan sendiri lewat media sosial, dan perlahan pesanan mulai berdatangan. Bahkan beberapa pelanggan mulai rutin memesan untuk acara kecil-kecilan. Laila pun tak tinggal diam. Dia mulai merajut syal dan tas kecil dari benang wol, lalu kami menjualnya secara online. Tak besar, tapi cukup untuk menambah penghasilan. Kami berdua bekerja sama, bukan hanya karena kesamaan nasib, tapi karena kami sadar kami lebih kuat bersama. Orang-orang mulai tahu tentang kisah kami. Ada yang mencibir, tapi lebih banyak yang memberi dukungan. Ternyata, perempuan yang dikhianati bukan hanya kami. Banyak dari mereka yang mendadak berani bercerita setelah mendengar kisah kami. Ini bukan hanya tentang satu pria yang meninggalkan dua perempuan. Ini tentang ketahanan hati seorang istri, seorang ibu, yang memilih berdiri ketika ditinggalkan, bukannya hancur. Suatu hari, aku menerima surat tanpa nama. Tidak ada pengirim, hanya sepucuk amplop dengan tulisan tanganku sendiri. Atau lebih, tepatnya, tulisan yang sangat mirip dengan tulisan Raka. Isi suratnya singkat. Maaf karena aku terlalu pengecut. Aku takut kehilangan segalanya, jadi aku memilih lari. Tapi aku tahu, dalam proses itu, aku justru menghancurkan hal paling berharga yang aku punya. Aku tidak pantas kembali, tapi aku akan mencoba memperbaiki semua dari jauh. Aku tahu ini tidak cukup, tapi ini awal. Jaga anak-anak, dan jaga dirimu. Aku menangis membaca surat itu. Tangisku bukan lagi karena luka, tapi karena aku tahu akhirnya dia menyadari. Mungkin sudah terlambat, tapi setidaknya dia sadar. Aku tidak membalas surat itu. Tidak tahu kemana harus mengirim. Dan mungkin memang tak perlu. Hidupku tidak lagi bergantung pada keberadaan atau tidaknya Raka. Dimas sudah mulai TK sekarang. Arga semakin dewasa. Bahkan pernah berkata, ia ingin jadi guru, supaya bisa bantu anak-anak seperti dirinya yang ditinggal ayah. Aku bangga padanya. Meski hatiku masih sakit setiap kali melihat wajahnya yang mirip Raka. Lila melahirkan seorang bayi perempuan. Kami menamainya bersama Aluna, yang artinya ketenangan. Karena setelah semua badai yang kami lalui, kami layak mendapatkan sedikit damai. Setiap malam sebelum tidur, aku duduk di beranda rumah kecil kami, menatap langit dan mendengarkan suara jangkrik. Di sanalah aku bicara dalam hati kepada seseorang yang pernah kucintai sepenuh hati, lalu menghancurkanku.
Kamu boleh pergi, bisikku. Tapi aku tetap di sini, untuk anak-anak, untuk diriku sendiri. Aku akan baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi, aku percaya kata-kata itu. Aku sungguh akan baik-baik saja. Beberapa bulan setelah surat tanpa nama itu kuterima, hidup perlahan mulai menemukan ritmenya kembali. Tidak berarti semuanya mudah, tapi setidaknya aku tidak lagi berdiri sendirian di tengah puing-puing. Aku mulai bisa tersenyum saat bangun pagi. Ada kue yang harus dibuat, anak-anak yang harus disiapkan sekolah, dan pesanan-pesanan yang terus berdatangan. Lila dan Aluna juga makin hari makin dekat denganku dan anak-anakku. Kami seperti keluarga baru, keluarga yang terbentuk dari luka yang sama tapi tumbuh dengan harapan yang berbeda. Kadang kami tertawa, kadang kami bertengkar karena kelelahan atau masalah kecil, tapi kami tetap bersama. Kami saling menopang. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan loyang bekas kue, pintu rumah diketuk. Kukira tetangga atau pembeli, tapi ketika kubuka, jantungku langsung berdegup keras. Pria itu berdiri di sana. Rambutnya lebih panjang, tubuhnya kurus, dan matanya seperti seseorang yang telah lama tersesat. Lestari. Suara itu membuatku gemetar. Sekian lama aku menunggu suara itu. Mungkin dulu aku membayangkan akan memeluknya, atau memukulinya, atau sekadar menangis di dadanya. Tapi saat akhirnya dia berdiri di depanku, aku hanya diam. Aku tahu aku nggak pantas datang, katanya pelan. Tapi aku ingin lihat anak-anak, sekali saja. Aku menarik napas panjang. Hatiku berdesir, marah dan iba bercampur. Tapi, yang paling kuat bukan itu. Yang paling kuat adalah perasaan bahwa aku kini berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan dan hancur. Aku sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali pada titik yang sama. Mereka lagi main di belakang. Tapi jangan pikir kamu bisa datang lalu semuanya kembali normal, kataku tegas. Aku nggak bisa begitu. Anak-anak juga nggak bisa. Dia mengangguk. Wajahnya menyiratkan kelelahan. Lalu dia duduk di bangku teras, menggenggam tangan sendiri dengan gugup. Kenapa kamu kabur, Kak? Tanyaku akhirnya. Dia menatapku, dan lama baru menjawab. Aku takut, Ta. Utang itu makin besar. Aku sempat ditipu orang waktu naruh dana di proyek yang nggak jelas. Aku pikir bisa balik modal, malah bangkrut. Aku nggak punya uang, nggak punya muka, dan aku terlalu malu ngaku sama kamu. Kamu malah nikah lagi, ucapku lirih. Dia menunduk dalam-dalam. Itu, aku nggak bisa cari alasan. Aku ketemu Lila waktu aku lagi kerja serabutan. Aku nggak bilang kalau aku udah nikah. Aku cuma pengen mulai dari nol. Tapi akhirnya bohong, itu jadi makin besar. Dan aku cuma terus lari. Air mataku menetes. Bukan karena cinta, tapi karena kepedihan mendengar betapa hancurnya seseorang yang dulu pernah jadi pusat duniaku. Lila sudah lahirkan anakmu. Perempuan. Namanya Aluna. Dia tinggal di sini. Raka terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak layak, katanya pelan. Betul, jawabku jujur. Tapi kamu ayah dari 3 anak. Dan mereka punya hak untuk tahu siapa ayah mereka. Terserah kamu mau jadi ayah yang seperti apa ke depan. Saat itulah Arga keluar membawa bola dan matanya membelalak melihat siapa yang duduk di teras. Dia tidak langsung lari memeluk, tidak juga marah. Dia hanya berdiri mematung, seperti sedang mengingat wajah yang lama hilang dari kepalanya. Raka berdiri, melangkah perlahan. Arga, ayah minta maaf. Anakku itu menunduk, lalu berbalik masuk ke dalam. Tak berkata apa-apa, dan itu cukup. Karena itu jauh lebih baik dari tidak diakui sama sekali. Raka tidak menginap. Dia hanya duduk selama 1 jam, lalu pamit. Katanya dia akan coba bekerja di kota sebelah dan mulai mengangsur utangnya. Aku tidak menaruh harapan, tapi aku juga tidak menutup pintu. Bukan untuk dia kembali sebagai suami, tapi untuk anak-anak mengenal sisi lain dari cerita mereka. Waktu berlalu. Suatu hari,
aku menerima surat pengiriman uang dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Pengirimnya, Raka. Tidak banyak, hanya beberapa ratus ribu, tapi disertai secarik kertas kecil bertuliskan, "Untuk Arga dan Dimas." Dan untuk Aluna, kalau boleh. Aku tak membalas, tapi uang itu kugunakan untuk membelikan buku baru dan mainan edukatif. Anak-anak tidak tahu siapa pengirimnya. Aku belum siap menjelaskan semua, tapi suatu hari nanti, aku akan duduk bersama mereka dan menceritakan kisah ini. Bukan untuk membuat mereka benci ayahnya, tapi agar mereka tahu, cinta kadang tidak cukup jika tidak disertai keberanian dan kejujuran. Dan aku ingin mereka tumbuh menjadi laki-laki yang lebih baik dari ayah mereka. Malam itu, aku dan Lila duduk berdua, memandangi anak-anak yang tertidur. Aluna menggumam kecil dalam tidurnya. Dimas memeluk boneka robek kesayangannya. Arga tidur sambil memeluk buku cerita yang baru dibacanya. "Kamu masih cinta sama dia?" tanya Lila pelan. Aku memandang langit-langit kamar, berpikir sejenak. Aku mencintai dia yang dulu. Tapi sekarang, aku mencintai diriku sendiri lebih dari kenangan. Lila tersenyum. Aku pun tersenyum. Kami tidak tahu kemana hidup akan membawa. Ya, tapi yang pasti, kami tidak lagi sendiri. Kami punya anak-anak, kami punya diri kami sendiri, dan kami tahu kami akan baik-baik saja. Dan mungkin itu saja sudah cukup. Beberapa tahun setelah semua anak-anak tumbuh dewasa, rumah kecil kami mulai sepi kembali. Arga kini menetap di luar kota, bekerja sebagai ilustrator buku anak, dan kadang mengisi pameran seni. Dimas mengajar di sekolah dasar, mengikuti jejak cita-citanya sendiri. Dan Aluna, ia menjadi penulis muda berbakat. Bukunya yang pertama diterbitkan berjudul "Perempuan yang Tidak Ditunggu Siapa-Siapa". Dan secara tak langsung, aku tahu itu tentang aku. Setiap halaman bukunya adalah pantulan dari luka-luka lama yang ia saksikan, juga kekuatan yang ia pelajari dari kehidupan kami. Dalam salah satu wawancara, Aluna menyebutku bukan sebagai ibu tirinya, tapi perempuan yang mengajarkanku bahwa rumah bisa dibangun dari reruntuhan. Saat ku tonton tayangan itu, aku tak kuasa menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena hidup akhirnya menulis ulang takdirku dengan caraku sendiri. Lila kini hidup damai. Kami tidak tinggal serumah lagi karena ia memutuskan menetap di desa ibunya, mengurus kebun kecil dan membuka kelas merajut untuk para ibu muda. Kami masih sering berkabar, saling mengirim makanan dan foto anak-anak. Kami tidak lagi saling menyelamatkan, tapi kini kami saling mendoakan dari kejauhan. Aku sendiri tetap tinggal di rumah kecil itu. Dapurku masih hangat, meski sekarang lebih sering kugunakan untuk membuat kue kecil dan membagikannya ke tetangga atau anak-anak yang datang mengaji. Kadang aku duduk sendiri di teras, menatap pohon mangga di halaman depan. Pohon itu ditanam Arga ketika ia masih kecil. Dulu hanya setinggi lutut, sekarang sudah menjulang tinggi, daunnya rimbun, buahnya manis. Sama seperti hidupku, dulu hampir mati karena luka, kini tumbuh perlahan jadi sesuatu yang menghidupi. Sore itu, aku menerima sebuah surat. Tulisan tangan di amplopnya membuatku terdiam sejenak. Aku masih mengenali goresan itu. Milik Raka. Isinya hanya satu halaman. Lestari, jika surat ini sampai padamu, berarti aku telah tiada. Maaf karena memilih lari, bukan menyelesaikan. Tapi di akhir hidupku, yang paling sering terlintas dalam pikiranku bukan kesalahan, tapi kebaikanmu. Terima kasih sudah pernah mencintaiku, meski aku tak pantas. Terima kasih telah membesarkan anak-anak kita menjadi manusia, dan terima kasih karena tak membenciku sepenuhnya. Aku tak minta dikenang, hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Raka. Surat itu kututup perlahan. Aku tidak menangis, karena aku tahu, sebagian dari hidup memang tak harus ditambal. Cukup diterima. Malam itu, aku menyalakan lilin kecil di ruang tamu. Di atas meja ku taruh foto keluarga lama yang pernah kusimpan jauh di lemari. Foto aku dan Raka bersama Arga yang masih bayi. Bukan untuk mengenang masa lalu,
tapi untuk menandai bahwa kisah kami pernah ada, dan kini sudah selesai. Aku beranjak ke kamar. Di dindingnya tergantung foto keluarga baru. Wajah kami tertawa. Tak sempurna, tapi nyata. Dan akhirnya, aku tahu aku tidak pernah gagal membangun rumah tangga. Aku hanya diarahkan semesta untuk membangun rumah yang sebenarnya. Dengan berakhirnya kisah ini, aku ingin menyampaikan salam hangat kepada setiap pembaca yang telah menemani perjalanan Lestari, Arga, Dimas, Lila, dan Aluna. Terima kasih telah memberi waktu untuk merasakan kisah ini, sebuah cerita tentang harapan, kehilangan, dan kebangkitan. Terkadang hidup membawa kita pada jalur yang tidak kita pilih, tapi justru dari jalur-jalur itulah kita menemukan kekuatan yang tak terduga. Seperti halnya Lestari yang, meski dihantam banyak rintangan, akhirnya bisa berdiri tegak dan membangun rumah yang penuh cinta. Kehilangan memang tak bisa dihindari, tetapi cara kita bangkit dan merespons kehilangan itu adalah yang membuat kita menjadi lebih kuat. Ingatlah, hidup bukan tentang menghindari luka atau kesedihan. Hidup adalah tentang bagaimana kita belajar untuk terus berjalan, meski kadang terjatuh. Seperti pohon yang tumbuh dari tanah yang dulu tandus, kita pun bisa menemukan kebahagiaan meski berasal dari pengalaman pahit. Jangan takut untuk mencintai, jangan ragu untuk memaafkan, dan yang terpenting, jangan pernah berhenti berjuang. Keberanian untuk memulai sesuatu yang baru, menerima diri kita apa adanya, dan membuka hati untuk orang-orang yang akan datang dalam hidup kita adalah kekuatan terbesar yang bisa kita miliki. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap keputusan untuk mencintai diri sendiri dan orang lain adalah bagian dari cerita indah yang masih kita tulis setiap harinya. Jadi, tetaplah percaya bahwa rumah, apapun bentuknya, selalu bisa kita bangun dengan ketulusan, keberanian, dan cinta. Semoga cerita ini memberi sedikit pelajaran, kekuatan, dan inspirasi bagi hidupmu. Ingatlah, kita semua bisa menemukan rumah kita, tak peduli seberapa banyak badai yang kita hadapi. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.